Pagi itu suasana rumah kontrakan Wahyudi dan Naila tampak sepi. Kontrakan kecil berukuran 3x4 meter itu hanya berisi sebuah kasur tipis, kipas angin tua, dan satu kompor gas di sudut dapur. Sudah sebulan mereka resmi menikah. Mereka belum punya apa-apa, hanya cinta dan harapan yang besar. Namun, hari itu menjadi awal mula perubahan hidup mereka. Wahyudi baru saja pulang dari tempat kerjanya di bengkel motor. Wajahnya murung, langkahnya berat. "Yah, aku dipecat, Nay. Bengkel sepi, bos bilang harus ngurangin karyawan," katanya pelan. Naila yang sedang menyeduh teh di dapur langsung menghentikan gerakannya. "Serius, Mas? Terus kita gimana?" tanyanya cemas. Wahyudi hanya mengangguk. Mereka saling menatap tanpa kata, hanya diam yang menyelimuti ruangan sempit itu. Masalahnya bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga karena mereka belum punya simpanan banyak. Mereka hanya punya sisa uang 3 juta rupiah di dompet kecil di atas lemari plastik. Hari-hari berikutnya menjadi berat bagi Wahyudi. Setiap pagi ia pergi keluar rumah membawa map berisi fotokopi ijazah SMK dan CV seadanya. Ia datangi toko, bengkel, bahkan warung sembako, berharap ada yang mau menerima kerja. Tapi hasilnya nihil. "Maaf, Mas, belum butuh orang." Begitu kalimat yang paling sering ia dengar. Pulang ke rumah, wajahnya semakin lesu. Setiap malam, ia duduk termenung di depan kontrakan. Matanya menatap jalanan yang semakin sepi, pikirannya dipenuhi rasa khawatir. "Nay, kalau uang ini habis, kita mau makan apa?" bisiknya suatu malam. Naila yang duduk di sebelahnya menggenggam tangannya erat. "Aku percaya sama Mas, kita pasti bisa cari jalan," jawabnya lembut. Wahyudi hanya bisa menarik napas panjang. Ia tidak ingin istrinya ikut stres, tapi kenyataan membuatnya hampir putus asa. Suatu malam, saat sedang menggulir layar handphonenya, Wahyudi membuka Facebook dan iseng-iseng melihat marketplace. Di sana ia melihat banyak orang jual beli HP bekas. "Ini HP tua gini dijual 1 juta, laku ya?" gumamnya. Semakin ia lihat, semakin penasaran. Ada yang jual murah, ada yang laku cepat. Ia mulai mencatat harga, jenis HP, dan lokasi penjual. "Nay, aku ada ide. Gimana kalau kita coba beli HP bekas, terus aku jualin lagi? Di marketplace banyak yang cari, kayaknya bisa untung dikit-dikit," katanya suatu malam. Naila sempat terdiam, lalu berkata, "Modal kita cuma 3 juta, Mas. Nanti buat makan gimana?" Wahyudi menjawab, 2 juta buat beli HP 1, yang 1 juta buat jaga-jaga makan seminggu ke depan. Kita coba dulu. Kalau gagal, ya kita pikirin lagi." Setelah diskusi panjang, Naila akhirnya mengangguk pelan. "Ya udah, aku ikut, Mas. Kita coba." Keesokan harinya, Wahyudi bertemu dengan penjual HP di daerah sebelah. Ia membeli satu HP Android bekas seharga 2 juta. Sore harinya ia langsung foto HP tersebut, lalu diunggah ke Facebook Marketplace dengan harga sedikit lebih tinggi. Dalam waktu 2 hari, ada yang minat. Wahyudi janjian COD di depan minimarket. "Mas, ini HP-nya ya, masih normal semua. Mau dicek?" katanya ramah. Pembeli itu mengangguk, memeriksa, lalu menyerahkan uang. Wahyudi pulang ke rumah dengan senyum lebar. "Laku, Nay, untung 100 ribu, teriaknya senang. Naila ikut tersenyum. Walau kecil, itu adalah harapan. Hari-hari berikutnya mereka mulai rutin cari HP bekas, jual lagi, dan hasilnya lumayan. Dari 1 HP jadi 2, lalu 3. Mereka hidup hemat sekali. Makan hanya 2 kali sehari. Tak pernah jajan. Semua demi memutar uang kecil mereka. Namun, roda nasib tidak selalu di atas. Setelah hampir 2 bulan berjualan HP, Wahyudi mulai pegang stok 5 hingga 6 unit. Ia sudah percaya diri saat melakukan COD. Tapi suatu hari, saat COD di pinggir jalan besar, ia kena musibah. Seorang pembeli minta lihat 2 unit HP yang ia bawa. "Mas, boleh saya lihat dua-duanya ya? Saya bingung pilih yang mana," kata pembeli itu. Tanpa curiga, Wahyudi menyerahkan 2 HP itu.
Dalam hitungan detik, orang itu naik ke motor temannya dan kabur. Wahyudi kaget, mengejar, tapi terlambat. Ia hanya berdiri terpaku di tepi jalan, napasnya terengah. "Ya Allah, 2 HP-ku," bisiknya. Pulang ke rumah, wajahnya hancur. Naila langsung tahu ada yang salah. "Mas, kenapa?" Wahyudi tak sanggup menjawab, hanya duduk dan menunduk. Malam itu mereka tidak makan. Sunyi sekali malam itu. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wahyudi hampir menyerah. "Mungkin ini memang bukan jalanku, Nay. Aku udah berusaha, tapi tetap gagal," katanya sambil menunduk. Tapi Naila tak menyerah. Ia duduk di samping suaminya, mengusap punggungnya dan berkata, "Mas, kita udah mulai dari nol. Jangan balik ke nol lagi hanya karena gagal sekali. Kita masih punya nyawa, masih punya semangat. Coba lagi ya, Mas. Aku yakin Mas bisa." Kata-kata Naila seperti suluh di malam gelap. Walau luka belum sembuh, keesokan harinya Wahyudi kembali membuka marketplace, kembali mencatat harga. Kali ini ia lebih hati-hati. Ia mulai belajar mengenali ciri-ciri penipu, belajar cara COD yang aman. Dalam hati ia berjanji, "Aku gak akan menyerah, demi Naila, demi masa depan kita." Sudah beberapa hari Wahyudi hanya duduk termenung di depan kontrakan. Setelah kejadian HP-nya dibawa kabur saat COD, pikirannya seperti kosong. Setiap malam ia lebih banyak diam, tidak banyak bicara, hanya memandangi langit malam yang gelap. Naila pun mulai khawatir. Ia tahu suaminya sedang terpukul berat. Suatu malam, Naila duduk di samping Wahyudi sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Mas, diminum dulu tehnya. Badan bisa sakit kalau terus murung begitu," katanya lembut. Wahyudi mengambil gelas itu perlahan. "Aku malu sama kamu, Nay. Aku udah janji mau bangkit, tapi malah ketipu. 2 HP itu semuanya modal terakhir kita. Gagal aku jadi suami," ucapnya lirih. Naila menarik napas panjang lalu berkata, "Mas, dengerin aku ya. Kita ini udah jatuh berkali-kali. Tapi bukan berarti harus berhenti. Kita nggak salah karena berusaha. Salah itu kalau nyerah. Ayo, mulai lagi pelan-pelan. Aku masih di sini, Mas. Aku percaya Mas bisa." Kata-kata itu seperti menyiram hati Wahyudi yang panas karena kecewa. Ia menatap wajah istrinya, lalu mengangguk pelan. Keesokan harinya, Wahyudi kembali membuka Facebook Marketplace. Tapi kali ini, ia lebih hati-hati. Ia mulai gabung ke grup-grup jual beli HP di daerahnya, membaca pengalaman orang lain, bahkan bertanya soal cara COD yang aman. "Mas, kalau COD bawa temen ya. Jangan sendiri. Usahakan di tempat ramai kayak minimarket," saran seseorang di komentar. Wahyudi mulai mencatat semua. Ia juga mulai memperhatikan harga pasar, mencari tahu tipe HP mana yang cepat laku. Dengan sisa uang yang sangat pas-pasan, ia nekat meminjam dari teman lamanya, hanya 500.000. "Nanti aku balikin 2 minggu lagi ya, insya Allah laku HP-nya," janji Wahyudi. Temannya percaya karena tahu Wahyudi orang jujur. Dengan tambahan itu, Wahyudi beli 1 HP bekas yang agak murah, lalu ia poles, bersihkan, dan pasang iklan dengan foto yang menarik. Ia juga ikut belajar cara memotret barang jualan biar terlihat profesional. "Nei, bantu aku fotoin ya, biar hasilnya bagus," ucap Wahyudi. Naila pun ikut membantu, sambil memberi semangat. Hari-hari mereka kembali diisi dengan aktivitas jual beli HP. Kali ini Wahyudi lebih terorganisir. Ia mencatat modal, keuntungan, dan stok HP yang ada. Bahkan Naila membuatkan catatan sederhana di buku tulis agar tidak bingung. Dalam 2 minggu, Wahyudi berhasil menjual 2 HP. Keuntungan kecil, tapi cukup untuk makan dan beli lagi 1 HP baru. Mereka mulai rutin seperti itu. Beli, jual, putar modal. Tak terasa, stok HP Wahyudi sudah mencapai 5 unit lagi. Namun kali ini beda. Ia tidak pernah lagi COD sendirian. Ia ajak tetangganya atau pilih tempat ramai.
Satu persatu kepercayaan pembeli mulai tumbuh. "Mas, HP-nya oke nih, kapan-kapan saya beli lagi ya?" kata salah satu pelanggan. Wahyudi tersenyum, mulai percaya diri lagi. Ia tahu pelan-pelan semuanya mulai membaik. Mereka tetap hemat dalam hidup. Makan sederhana, tidak beli barang yang tidak penting, semua fokus untuk mengembangkan usaha kecil mereka. Setelah hampir 2 bulan berjalan, hasil usaha mereka mulai terasa. Tabungan mereka yang dulu sempat kosong, kini sudah mulai terisi. Wahyudi mencatat bahwa mereka punya simpanan hampir 5 juta rupiah. Ia dan Naila tidak menyangka bisa kembali berdiri setelah kejadian pahit kemarin. Suatu malam, sambil duduk di lantai beralas tikar plastik, Wahyudi berkata, "Nay, aku kepikiran, kalau HP ini jalan terus, kita kapan naik kelas? Maksudku, gimana kalau coba jual motor bekas?" Naila sempat kaget. "Motor? Modalnya besar, Mas. Kita cukup enggak?" Wahyudi mengangguk pelan. "Kita kumpulin dulu. Kalau tabungan udah 15 juta, kita coba cari motor tua yang murah. Kita rawat, jual lagi. Bismillah, kita naik pelan-pelan." Naila tidak langsung menjawab, tapi ia tahu suaminya serius. Ia pun mendukung rencana itu. "Aku ikut, Mas. Kalau Mas yakin, aku yakin juga." 3 bulan kemudian, tepat di bulan keempat mereka berjualan HP, Wahyudi berhasil mengumpulkan 15 juta rupiah. Uang itu didapat murni dari keuntungan jual beli HP dan penghematan hidup mereka. Tanpa menunda waktu, Wahyudi mulai mencari motor bekas di grup Facebook. Ia menemukan satu motor tua, Honda Supra lama, dijual 8 juta. Setelah dicek, mesinnya masih bagus, surat-surat lengkap, hanya bodi agak kusam. "Mas, motor ini saya rawat sendiri, suratnya aman. Tapi harga pas ya, saya butuh uang cepat," kata pemiliknya. Wahyudi berpikir sejenak, lalu memutuskan membeli. Sisa uangnya ia pakai untuk servis dan cut body. Setelah seminggu, motor itu terlihat lebih segar. Ia pasang iklan di marketplace dan sepekan kemudian laku dijual 11 juta rupiah. Untung 3 juta. Itu pertama kalinya ia merasa berhasil di dunia motor. "Laku, Nay, kita untung 3 juta. Serunya bahagia. Naila ikut tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Namun, jalan tidak selalu mulus. Di motor kedua, Wahyudi sempat tertipu. Surat-surat motor yang dibelinya ternyata bermasalah. STNK-nya palsu. Untungnya ia belum sempat menjual ke orang lain. Ia langsung hubungi penjual dan sempat bersitegang. "Mas, ini suratnya palsu. Mau saya laporin?" ancam Wahyudi. Tapi pelaku sudah tidak bisa dihubungi. Dari situ Wahyudi belajar lebih dalam soal legalitas kendaraan. Ia mulai konsultasi ke teman polisi, belajar cek fisik, dan cara mengenali surat asli. "Kita nggak boleh sembarang beli sekarang, Nay. Aku mau belajar lebih teliti," katanya. Naila mendukung penuh, bahkan membantunya mengarsip data motor dan dokumen. Meskipun ada duka, Wahyudi tak berhenti. Ia makin cermat, makin kuat. Satu persatu motornya mulai laku, dan dalam setahun, usaha motornya sudah menghasilkan tabungan hampir 100 juta rupiah. Kontrakan kecil itu kini penuh semangat dan rencana besar. Setelah 1 tahun lebih bergelut di dunia jual beli motor bekas, nama Wahyudi mulai dikenal di kalangan pembeli online, khususnya di Facebook Marketplace. Ia bukan hanya dikenal karena harga yang bersaing, tapi juga karena kejujurannya. Mas Yudi itu orangnya amanah, motor dijamin surat lengkap dan kondisi bagus. Begitu kata pelanggan setianya dalam komentar. Di kontrakan kecilnya, ruang tamu sudah tak bisa lagi menampung semua berkas dan catatan motor yang ia jual. Bahkan halaman depan dipenuhi motor yang sedang dipoles atau dicek mesinnya. Naila kini menjadi tangan kanannya. Ia mencatat semua penjualan, mengatur stok, dan membantu urusan chat pembeli. "Mas, ini ada yang minat motor Beat. Tanya bisa COD sore ini atau enggak?" ujar Naila sambil menunjukkan ponsel. Wahyudi mengangguk. "Bisa, Nay. Bilang aja ketemuan di parkiran minimarket biasa ya." Dengan tabungan yang sudah melewati angka 100 juta rupiah, Wahyudi mulai berpikir untuk lebih serius.
"Nay, kontrakan ini udah terlalu sempit. Aku mau nyewa tempat kecil buat dijadiin showroom, biar lebih rapi dan pelanggan juga percaya kalau tempat kita jelas," ucapnya suatu malam. Naila setuju. "Aku setuju, Mas. Aku juga udah capek lihat motor berjejer sampai dapur," jawabnya sambil tertawa. Mereka pun mencari ruko kecil yang disewakan di pinggiran kota. Setelah survei sana-sini, mereka menemukan satu lokasi strategis, bekas toko kelontong yang tutup. Ukurannya tidak besar, tapi cukup untuk menampung 5-6 motor. Wahyudi langsung setuju. Ia sewa tempat itu untuk 1 tahun. Showroom kecil itu pun diberi nama sederhana, Wahyudi Motor Bekas. Ia cetak spanduk sederhana, Naila menata rak dan meja kecil untuk pembukuan. Perlahan-lahan, usaha mereka naik kelas. Di tengah kegiatannya sebagai penjual motor, Wahyudi mulai melirik potensi lain, mobil bekas. "Nay, aku lihat di marketplace mobil tua masih banyak dicari orang. Bahkan yang harga 30-50 juta pun cepat laku," katanya sambil memperlihatkan iklan mobil di ponsel. Naila terdiam sejenak. "Modalnya gede, Mas. Kita harus mikir matang. Tapi, kalau Mas yakin, aku percaya. Tapi tolong, kita pelan-pelan ya. Jangan gegabah," pesannya. Wahyudi pun tidak terburu-buru. Ia pelajari dulu seluk-beluk jual beli mobil. Mulai dari biaya balik nama, kondisi mesin, hingga biaya perbaikan bodi. Ia juga mulai membangun relasi dengan beberapa pedagang mobil bekas. Setelah 6 bulan menjalankan showroom motor, ia mencoba beli mobil pertamanya. Sebuah Daihatsu Espas tua seharga 24 juta. Mobil itu ia poles, perbaiki AC-nya, dan dijual lagi seharga 29 juta. "Alhamdulillah, laku naik. Dapat 5 juta, katanya dengan mata berbinar. Naila tersenyum, tapi tetap mengingatkan, "Ingat Mas, tetap hati-hati, mobil itu beda kelas. Salah beli bisa rugi besar." Waktu berjalan, Wahyudi mulai terbiasa dengan dunia mobil. Showroom kecilnya kini mulai dipenuhi 2-3 mobil bekas, sementara motor tetap jalan seperti biasa. Ia dan Naila kini punya karyawan 1 orang. Tetangganya sendiri yang butuh kerja. "Mas, saya bantu cuci motor aja ya. Lumayan buat nambah uang anak sekolah," kata si tetangga. Wahyudi menerima dengan senang hati. Usaha mereka kini bukan hanya soal mencari untung, tapi juga memberi manfaat ke orang sekitar. Pelanggan pun semakin ramai. Bahkan ada yang datang dari kota sebelah hanya karena membaca review positif di grup Facebook. "Mas Wahyudi yang di FB ya. Saya lihat postingannya bagus-bagus. Mau cari mobil buat istri yang murah tapi layak pakai," kata seorang pembeli. Wahyudi pun melayani dengan sabar, menunjukkan mobil satu persatu, menjelaskan kondisi jujur tanpa menutupi kekurangan. Itulah yang membuat pelanggan percaya. Hidup mereka perlahan berubah. Dari yang awalnya kontrakan sempit, kini mereka mampu mencicil rumah di kompleks sederhana, 2 kamar tidur, dan halaman kecil. "Nay, rumah ini belum besar, tapi ini milik kita sendiri. Dulu kita makan pakai nasi dan garam, sekarang sudah bisa makan di meja makan sendiri," ucap Wahyudi dengan bangga. Naila memeluk suaminya dengan mata berkaca-kaca. Semua perjuangan mereka terasa terbayar. Mereka tidak lupa bersyukur. Setiap bulan, mereka menyisihkan sebagian hasil usaha untuk sedekah. "Kita dulu dibantu Allah, sekarang gantian bantu orang lain," kata Naila suatu pagi. Wahyudi hanya mengangguk, hatinya hangat. Ia sering teringat masa-masa sulit, saat hanya punya 3 juta rupiah dan tidur di lantai kontrakan tanpa kipas angin yang layak. Semua itu kini jadi kenangan, jadi pengingat agar tidak sombong. Beberapa tahun berlalu, showroom mereka kini berkembang menjadi 2 cabang. Yang satu khusus motor, yang satu khusus mobil. Mereka punya 3 karyawan tetap. Mereka juga sudah membeli rumah baru yang lebih besar, cukup untuk keluarga kecil mereka dan orang tua yang sesekali datang berkunjung. Saat duduk di teras rumahnya yang baru, Wahyudi menggenggam tangan Naila. "Nay, ingat gak dulu kita pernah makan pakai garam doang?
Naila tertawa pelan. Ingat Mas, dan rasanya tetap enak karena bareng Mas. Mereka saling tersenyum. Bagi mereka, kesuksesan bukan hanya soal uang dan rumah besar, tapi tentang perjuangan bersama, tentang tidak menyerah di titik terendah. Kisah mereka menjadi bukti bahwa dari sebuah kontrakan sempit dan modal 3 juta, sebuah impian besar bisa tumbuh dan menjadi nyata selama ada tekad, kejujuran, dan cinta yang tulus.